Sobat Wisata, apa kabarnya? Jejak wisata kali ini mau ajak Sobat Wisata jalan-jalan mengenali salah satu situs indung peradaban Sunda, yaitu situs Karangkamulian. Sobat mungkin sering melewati Karangkamulian, tapi bukan berarti singgah dan eksplor di dalamnya ada apa saja. Jadi, mari siapkan langkah Sobat, siapkan rasa penasaran Sobat, dan waktunya kita meluncur. Selamat datang di situs Karangkamulian, Ciamis. Halo Sobat Wisata, hari ini saya sedang berada di situs Bojonggaluh Karangkamulian. Nah, katanya di sini itu banyak prasasti peninggalan Kerajaan Galuh. Penasaran nggak? Ayo ikuti keseruannya. Selamat datang di situs petilasan Kerajaan Galuh. Ada 9 situs dan untuk tiketnya 6.500 per orang. 6.500 ya Teh? Ya. Dengan harga tiket masuk Rp6.500, Sobat Wisata bisa mengeksplor peninggalan kisah dari Ciung Wanara yang berhubungan dengan Kerajaan Galuh. Di jejak wisata kali ini, saya akan ditemani oleh Kang Ian selaku pengelola dari situs Karangkamulian. Kang Ian. Selamat Mas Etika, selamat datang di situs Bojonggaluh. Lokasi pertama di Batu Pangcalikan namanya. Oh, Batu Pangcalikan ya Kak? Iya, jadi dulu ceritanya ini bekas singgasananya Raja Galuh di sini. Jadi singgasana Raja Kerajaan Galuh berada di dalam. Boleh kita lihat ke dalam nggak Kang? Iya boleh. Oke, kita ikuti ke dalam ya. Situs Pangcalikan dipercaya sebagai tempat duduk para Raja Galuh pada masa lalu. Dalam tradisi Sunda, kata Pangcalikan berasal dari kata calik, yang berarti duduk. Sehingga Pangcalikan dimaknai sebagai singgasana. Susunan ini mengindikasikan bahwa Pangcalikan bukan sekedar batu tunggal, melainkan bagian dari sebuah ruang ritual dan pemerintahan. Ya, kita lanjut ke lokasi yang kedua. Boleh, kita lanjut aja Kang. Sang Hyang Bedil. Struktur situs ini berbentuk segi empat dan tersusun dari batu-batu yang membentuk semacam tembok keliling. Di bagian tengah situs terdapat dua buah batu panjang. Salah satunya berada dalam posisi tegak, sementara yang lainnya roboh dan memanjang di permukaan tanah. Batu yang roboh inilah yang dikenal sebagai Sang Hyang Bedil, karena bentuknya menyerupai senapan atau bedil. Penamaan ini muncul dari tradisi tutur masyarakat yang mengaitkan bentuk batu dengan fungsinya sebagai alat peringatan. Menurut kepercayaan lokal, apabila Kerajaan Galuh berada dalam kondisi terancam, mengalami mara bahaya, atau akan terjadi peristiwa besar, Sang Hyang Bedil dipercaya dapat mengeluarkan bunyi tertentu. Bunyi tersebut dipahami sebagai tanda alam sekaligus peringatan goib bagi para penguasa dan masyarakat agar bersiap menghadapi bahaya yang akan datang. Kita lanjut ke lokasi selanjutnya, ada sabung ayam di bawah. Sabung ayam di bawah. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut ke tempat yang ketiga ya kan? Iya, namanya sabung ayam. Sabung ayam. Nah, jadi konon menurut ceritanya dulu Ciung Wanara kan dapat kerajaan katanya lewat sayembara sabung ayam. Nah, di sini lokasinya. Nah, di sini juga ada sebuah mitos teh. Siapa tahu kita mau nyoba. Ya. Jadi Mitosnya kayak gimana nih? ini di sini. Ayo ikuti. Kalau kita misalkan jalan dari sini sampai Iya. tutup mata, bisa pegang benjolan pohon itu, katanya kita bakal kecapai. Oh, apa yang kita inginkan gitu? Coba. Kita coba nggak nih? Coba ya. Oke. Harus bismillah dulu ini Pak. Oke. Terus ya, harus sampai sana. Lurusin aja dari dulu, terus merem tapi udah pasti belok sih. Aduh, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Ya Kang ya, padahal ngerasanya Tadi jalannya lurus. Kalau kata juru zaman dulu
Ini tuh melambangkan kehidupan kita teh katanya. Jadi kita kata misalkan kita punya cita-cita, Iya. kita jalan ke depan tuh gelap, gak tahu bakal kecapai, gak tahu enggak gitu. Kalau misalkan kita kecapai ya alhamdulillah. Iya. Kalau misalkan gak kecapai ya coba lagi, jangan menyerah gitu. Pasti ada jalannya. Oh, gitu tuh teman-teman. Jadi harus dicoba terus. Ternyata susah juga. Coba lagi. Enggak. Makasih. Kita udah menyerah itu. Udah menyerah. Kita lanjut aja ya, Kang. Oke. Nah, teh kebetulan Ya. di lokasi Bojonggalu ini ada satu pohon yang paling besar teh, namanya pohon ada- binong. Pohon? Pohon binong. Pohon binong, teman-teman. Jangan salah ya. Ya. Oke. Boleh foto dulu nggak, Kang, di sini Boleh kita? dong, itu dia pohonnya sebelah sana. Oh, ini Ya, siap. lagi, Kang. Satu, Boleh lagi, dua, Kang. tiga. Oke teman-teman, jadi ini itu pohon binong. Nah detailnya itu kita lihat, ayo. Nah ada tulisan-tulisan, boleh dilihat. Tuh, ini tuh akarnya udah gede banget. Kira-kira ada berapa tahun ya? Kayaknya udah nyampe ribuan tahun, puluhan tahun, nggak tahu. Oke. Sekarang udah mau nyampe ya, Kang ya? Ini di lokasi yang keempat, Yang keempat. namanya lambang peribadatan teh kalau yang ini. Di tengah halaman berdiri sebuah batu berbentuk persegi panjang yang dikelilingi oleh susunan batu-batu bulat. Batu berdiri ini berfungsi sebagai lambang peribadatan, sekaligus titik pusat kegiatan ritual. Menurut catatan dan tradisi setempat, batu tersebut didirikan kembali pada sekitar tahun 1960 ribuan. Setelah sebelumnya ditemukan tidak pada posisi tegak. Nah, itu teh Citeguh, Cirahayu sama Cikahuripan. Oh, yang tadi yang 3 air, sumber mata air itu ya, Kang? Oh, jadi ada 3, teman-teman. Jadi filosofinya tuh kan teguh itu kan kalau menurut orang Sunda kan kuat. Kuat. Jadi keyakinan kita harus kuat katanya. Jadi bisa mendapatkan cirahayu atau kerahayuan. Rayuan. Jadi rahayu itu artinya keselamatan gitu. Jadi kalau misalkan Hati kita teguh, teman-teman, kita akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan. dalam kehidupan. Kita Cikahuripan itu kehidupan gitu. Nah, gitu. Kita lihat boleh ya, Kang? Boleh. Sumber mata airnya kita lihat. Dalam tradisi setempat, Cikahuripan dipandang sebagai tempat yang memiliki nilai kesucian. Hingga kini, Cikahuripan masih digunakan untuk keperluan tertentu yang berkaitan dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat. Kita ke lokasi Panyandaan. Kita ke lokasi Panyandaan. Panyandaan itu apa, Kang? Panyandaan itu tempat bersender kalau menurut bahasa mah. Cuman kalau menurut sejarah, dulu Ciwanara dilahirkan di batu itu teh. Oh, dilahirkannya di batu ini. Iya, di batu Panyandaan namanya. Nah, ini lokasinya teh. Kita masuk ke nih. Lokasi batu Panyandaan. Panyandaan. Jadi dilahirkannya tuh di sini, Kang, di batu. Di batu yang ini. Oh, sambil bersandar gitu ya, Iya, di batu jadi- yang ini. Jadi duduk Ya, duduknya di sini, bersandarnya bersandarnya ke sini. Pokoknya ke Ciwanara gitu. Oh, Masya Allah. Menurut sejarahnya. Kalau menurut mitos, kalau misalkan ada yang udah menikah lama gak punya anak, Ya. dibawa berziarah ke sini katanya suka langsung punya anak teh. Menurut kepercayaannya. Menurut kepercayaannya, jadi kalau misalkan susah punya anak, ziarah ke Ziarah sini. ke sini. Bisa suka langsung dapat anak katanya. Gitu. Oke, Kang, boleh izin nggak saya nyoba? Boleh, Tapi boleh. saya belum nikah ini, nggak Nggak apa-apa? apa-apa, nggak Oke, apa-apa. oke. Kita coba ya teman-teman, meskipun belum menikah. Gimana ini ngaduknya nama? Ke sini. Duduknya? Oh, sini, gini. Nyendernya ke batu ke situ. Seperti Kurang ini. belakang, jadi- Oh, kurang belakang ya. Nah, jadi dulu Gini. tuh Oh, dulu melahirkannya kayak gini. seperti Oke, ini. oke. Nah, teman-teman, jadi zaman dulu itu kalau melahirkan tuh kayak gini, teman-teman, bersandarnya di batu, terus ininya juga alasnya menggunakan batu. Kebayang nggak teman-teman ngelahirin kayak gini? Sekarang udah enak banget ya ngelahirin itu di mana, Kang? Di rumah sakit. Di rumah sekarang. sakit menggunakan alas yang nyaman ya, Kang ya.
Kalau dulu pakai dokter nggak atau bidan gitu? Kalau dulu namanya indung berang. Oh, indung berang teman-teman namanya, bukan bidan dan bukan Bukan dokter. Oke, oke. Sekarang udah mau nyampe belum, Kang? Udah deket. Nah, kita belok ke kiri, ada lokasi namanya Batu Pamangkonan. Batu Pamangkonan. Itu tempat apa, Kang? Nah, ceritanya dulu batu itu tuh sebagai prajurit. Nah, sebelum masuk ke sana kita harus Permisi dulu. permisi dulu. Bentar. Sekarang dilanjutkan. Nah, jadi dulu Iya. kalau ada yang mau jadi prajurit di Galuh tuh, dia tesnya bukan tes fisik, tapi harus bisa angkat batu itu. Oh, harus bisa mengangkat batu itu. Beratnya itu kira-kira berapa, Kang? Batunya mah enteng, jauh Enteng. kecil batunya juga bentuknya. Cuman kalau misalkan dulu emang bener-bener ikhlas mau jadi prajurit di kerajaan Galuh pasti keangkat. Nah, iya. kalau nggak bener-bener nggak sungguh-sungguh mau jadi prajurit, Jadi pasti berat jadi gitu. berat gitu. Oh, oke. Nah, Kita sekarang lihat juga ya sebesar apa batunya. nah ini batunya teh. Yang di tengah ya, Kang. Kita bisa masuk ke sini. Kelihatannya sih kecil teman-teman ya. Tapi kita coba. Boleh dicoba nggak, Kang? Boleh, jadi posisinya kayak gini nih. Caranya. Kita kayak berlutut begini. Iya. Nah, kayak dulu kan kalau misalkan prajurit mau dites kayak gini, harus bisa angkat batu tuh sampai ke atas katanya gitu. Nah, mitosnya kalau misalkan Kita sekarang bisa angkat batunya. cita-cita kita katanya bisa terwujud katanya. Boleh dicoba, Kang? Boleh Izin? dong. Oke. Ini di sini, Kang. Batunya kayak gini. Heeh. Terus, Diangkat aja, coba aja beratnya berapa kilo. aduh. Kita coba ya, teman-teman, angkat batunya apakah kuat atau enggak. Tapi udah pesimis ini kayaknya nggak kuat ini. Batunya kecil. Wah, kuat ternyata teman-teman. Oke, ternyata berat juga teman-teman. Tapi tergantung dengan niatnya tadi. Iya, kalau kalau kita niatnya ikhlas, ridho ya, Kang ya. Pasti jadi enteng. Pasti jadi enteng gitu teman-teman. Teman-teman harus cobain angkat ini batunya. Ya. Iya, harus dong. Oke. Nah, nggak kerasa ya, Kang. Sekarang udah mau tempat ke 8 ya, Kang ya. Ini Tempatnya apa, Kang? ini Makom Adipati Panaikan namanya. Makom Adipati Panaikan. Nah, jadi kan dulu waktu sebelum namanya jadi Ciamis, masih Galuh namanya. Nah, ada bupati namanya Raden Ngoko. Mendapat gelar Adipati Panaikan, dia meninggal dimakamkan di sini. Ini makamnya. Izin masuk ya, Kang? Ya, boleh silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini tuh makom bupati yang pertama ya, Kang ya? Iya. Bupati Galuh namanya Raden Ngoko, teman-teman. Nah, untuk gelarnya itu dulu dikasih gelar Adipati Panaikan, seperti itu, teman-teman. Dan ini makomnya. Nah, semua lokasi kan udah selesai. Ya, Nah, berarti sekarang kita tinggal jalan menuju keluar dan pulang. oke. Jadi sekarang udah selesai ya, Kang ya? Udah semua. Akhirnya dari tadi pagi-pagi sampai siang bolong kayak gini ya, Kang ya. Nggak Lumayan ya? kerasa, lumayan banget. Tapi nggak kerasa sih, Kang, capeknya gitu. Ya, soalnya kan suasananya masih asri, masih adem. Iya. Terus juga dibantu penjelasannya sama Akang nih. Keren banget Akang Ian nih. Siap. Sejarahnya dijelasin secara detail, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan kesini jangan khawatir. Jadi ada guide-nya. Kalau misalkan nggak ada pun kan ada ya tadi ya barcode-nya di awal ya, Kang ya. Bisa diakses gitu barcode sejarahnya, teman-teman. Kalau misalkan takut nyasar, ada petunjuk Iya, arahnya. banyak petunjuk arahnya nih. Sekarang juga ada lagi nih petunjuk arahnya, teman-teman, tuh. Bisa kita lihat. Jadi nggak akan nyasar, teman-teman. Aman ya, kalau sendirian atau bareng temen, keluarga juga aman gitu. Oke.
Kang Ian, terima kasih ya sudah Sama-sama. menemani saya dari pagi-pagi sampai siang bolong. Iya, hampir sore. Hampir lah sore ya. Ah, Iya Kang, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menemani, dan sekarang juga Sobat Wisata udah tahu kan gimana sih sejarah prasasti yang ada di situs Bojong Galuh Karangkamulian. Nah Kang Ian, ada yang ingin disampaikan nggak buat Sobat Wisata? Nah, buat sobat wisata jangan lupa berkunjung ke situs Bojong Galuh Karangkamulian supaya bisa tahu peninggalan-peninggalan apa aja yang ada di dalamnya. Itu. Terima kasih. Oke, nah buat Sobat Wisata, kalau ingin berkunjung, jangan lupa berkunjung untuk wisata di Ciamis aja. Nantikan konten selanjutnya. Dadah.